Saudara Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus harus diusut tuntas, termasuk juga mengungkap siapa aktor intelektualnya. Lalu bagaimana negara memastikan bahwa proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Menko, saya izin langsung menanyakan bahwa ketika kasus ini berembus, pertama kali Anda menyebutkan bahwa aksi teror ini, penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, merupakan penyerangan terhadap demokrasi, termasuk hak asasi manusia. Apa maknanya, Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa korban itu adalah aktivis Kontras, dan selama ini kita tahu bahwa Kontras itu aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk melakukan advokasi di bidang hukum, HAM, dan demokrasi. Dan sebagai seorang aktivis yang tentu harus dijaminkan kebebasannya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, ketika satu hari terjadi malapetaka bagi yang bersangkutan dalam bentuk sebuah serangan, penyiraman air keras kepada yang bersangkutan, dan ini nampaknya dilakukan secara sistematik dan terencana. Sistematik dan terencana? Ya, karena itu saya mengatakan bahwa ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri, dan karena itu negara harus mengambil satu langkah-langkah hukum yang tegas untuk menuntaskan kasus ini, oleh karena para aktivis penegakan hukum HAM dan tokoh-tokoh advokasi HAM itu sebenarnya adalah bagian dari negara sendiri, dan karena itu dia adalah mitra pemerintah dalam menegakkan hukum, HAM, dan demokrasi, dan karena itu mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Pun mungkin Anda memiliki informasi, apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui tentunya ada 4 orang, kata Puspom, dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh, ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada kemungkinan seperti itu? Tidak tertutup kemungkinan untuk seperti itu. Dan di momen ini penegasan dari Menko Kumham Imipas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah dalam peristiwa penyiraman air keras. Kalau itu saya berkeyakinan seperti itu. Oke. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya di unit-unit di kalangan militer, saya tidak mengerti. Oke, ada satu hal juga yang kemudian saat ini tengah didalami, temuan dari masyarakat sipil bahwa dari sejumlah rekaman CCTV terduga pelaku ini diketahui, Prof. Yusril, berangkat dari kawasan Panglima Polim Jakarta Selatan, dan diketahui juga bahwa ada satu rumah yang diduga merupakan aset negara dan digunakan oleh Bais TNI. Tapi narasi yang beredar adalah rumah tersebut digunakan untuk merencanakan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Anda memiliki informasi terkait hal ini? Ya, saya mendengar hal itu dan juga membaca pemberitaan mengenai hal itu, juga menyaksikan CCTV-nya. Dan bagi saya itu adalah temuan-temuan yang tentu harus kita dalami, untuk kita berikan satu bukan hanya penilaian, tapi juga kita harus ada bukti-bukti pendukung yang lain.